Nama gue Benny, dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jennifer's Body yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sahabat yang salah satu dari mereka bertingkah sangat aneh. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Oke guys, buat kalian yang hobi rebahan tapi pengen tetap dapat cuan, bisa banget ya guys ya join sama game ini guys. Game ini tuh gacor banget, gacor parah pokoknya. Cuma modal 10k aja, itu kalian udah bisa langsung main ya guys ya. Dan depositnya juga gampang banget, anti ribet-ribet klub ya. Buat kalian yang nggak pakai m-banking nggak apa-apa sayang, masih bisa pakai e-wallet. E-wallet itu kita udah kerjasama sama OVO, Dana, GoPay, atau Pulsa juga bisa ya sayangnya. Modal 10k aja bisa dapet JP kayak gini guys ya. Buat kalian yang mau join langsung klik link yang ada di pin komentar ya guys. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Nidi. Nidi ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental dan juga cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa, Nidi kerap kali melukai para perawat dan penjaga di sana. Sehingga dirinya juga sering dimasukkan ke ruang isolasi. Lalu, sebelum sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Nidi ini adalah seorang wanita kutu buku yang sangat pintar. Walaupun pintar, Nidi juga sering dianggap sebagai wanita aneh oleh teman-temannya di sekolah. Nidi tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan juga seksi. Jennifer dan Nidi ini telah bersahabat sejak mereka kecil hingga sekarang. Mereka ini seperti saudara kandung hingga membuat teman-teman sekolah mereka menganggap mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari, Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang bernama Melodyland, di mana sebuah band favorit Jennifer akan tampil. Malamnya, mereka berdua akhirnya sampai di bar itu, dan terlihat mereka berdua mengobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Nidi lalu mendengar percakapan dari anggota band yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Nidi yang kesal kemudian menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan, katanya. Setelah Jennifer datang, Nidi lalu mengatakan kepadanya bahwa anggota band itu adalah orang-orang yang jahat. Kemudian saat konser berlangsung, semua berjalan normal seperti biasa. Di sini Jennifer terlihat sangat senang karena dapat melihat band yang dia suka secara langsung. Tiba-tiba, Nidi melihat ada api yang muncul di atas panggung. Melihat itu, Nidi dan Jennifer langsung lari keluar dari dalam bar. Sesampainya di luar, mereka berdua dihampiri oleh vokalis band itu yang mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Nidi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi. Namun, Jennifer berisik keras untuk pergi dan meminta Nidi untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusannya. Nidi pun khawatir dengan Jennifer karena dia merasa band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian, sesampainya di rumah, Nidi menelpon pacarnya yang bernama Chip yang mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar tadi. Dan ia juga bercerita kalau Jennifer telah pergi bersama vokalis band itu dan membuatnya sangat marah dan juga khawatir. Tiba-tiba, terdengar seorang orang yang datang ke rumah Nidi. Nidi yang ketakutan kemudian mengecek siapa yang datang. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Di sini, Nidi merasa aneh dengan sahabatnya itu karena tubuh Jennifer dipenuhi darah dan wajah terlihat pucat. Saat di dalam rumah, Jennifer terlihat makan daging mentah dari kulkas Nidi. Setelah makan, Jennifer malah memuntahkan cairan hitam seperti oli yang sangat banyak. Nidi yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget. Setelah itu, Jennifer langsung pergi meninggalkan Nidi tanpa berbicara sedikit pun. Pada keesokan harinya, terlihat semua siswa merasa sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar yang menewaskan banyak orang. Di sisi lain, terlihat Nidi yang masih memikirkan pada sahabatnya Jennifer semalam. Tak lama setelah itu, datanglah Jennifer yang menghampiri Nidi dengan keadaan baik-baik saja. Nidi yang masih bingung lalu bertanya kepada sahabatnya itu tentang kejadian semalam. Saat Jennifer datang ke rumahnya,
dengan keadaan yang aneh. Jennifer lalu berkata kepada Nidi, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Setelah pulang sekolah, Nidi lalu menceritakan semuanya kepada Chip. Kalau semalam Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Mendengar cerita itu, Chip malah menganggap pacarnya itu sedang mengarang. Di tempat yang berbeda, memperlihatkan Jennifer yang sedang menemui Jonas yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam. Dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Jonas yang sudah sakne pun mengiyakan permintaan Jennifer itu dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan. Sesampai di tengah hutan, Jonas yang sudah sakne pun berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan pagelaran budaya atau bermantap-mantap. Namun, di sini Jennifer berubah menjadi sosok yang menyeramkan yang kemudian memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas kemudian berpikir bahwa Jonas sedang meluapkan kesedihannya. Guru itu pun langsung bergegas pergi menemuinya. Sesampainya di hutan, si guru malah kaget dengan kondisi Jonas yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer bertambah semakin cantik dan bohai. Scene pun berpindah ke Chip yang sedang menelpon Nidi untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat mengerikan itu. Nidi pun kaget dan berkata kalau kejadian buruk yang terjadi di kota ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak dengan rambutnya yang rontok, juga wajahnya yang sangat pucat. Pada saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Colin mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya, Jennifer menolak. Namun, setelah Nidi berkata kepada Jennifer bahwa Colin cukup tampan, kemudian Jennifer mau diajak kencan dengan Colin. Malamnya, terlihat Colin yang sedang menuju rumah Jennifer untuk berkencan dengannya. Anehnya, tempat yang dia datangi terlihat seperti sebuah perumahan kosong yang tak berpenghuni. Sampailah Colin di rumah Jennifer. Di dalam rumahnya, Jennifer kemudian menggoda Colin untuk diajak bermantap-mantap. Lalu, saat sedang mantap-mantap, ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin dan mencabik-cabiknya hingga ia tewas. Di tempat lain, terlihat Nidi juga yang sedang enak-enak dengan pacarnya. Kemudian, Nidi merasa ada suatu hal buruk yang sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus. Nidi lalu bergegas pulang ke rumahnya dan di perjalanan pulang, dia melihat Jennifer di tengah jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Sesampai di rumah, Nidi lalu mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya itu dan dia berpikir tentang keadaan Jennifer yang terlihat aneh belakangan ini. Lalu, Nidi bergegas ke kamarnya. Tiba-tiba, Nidi dikagetkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan tadi di perjalanan, dia melihat Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian, Jennifer bercerita kepada Nidi tentang keadaannya saat ini. Bermula saat Jennifer diajak pergi oleh anggota band beberapa tahun lalu. Awalnya, Jennifer berpikir kalau dirinya diajak enak-enak dengan band itu. Nyatanya, band itu mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Para anggota band itu adalah pemuja setan. Maksud kedatangan mereka di kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar band mereka semakin terkenal. Pada awalnya, ritual ini berjalan lancar dan band itu semakin terkenal. Namun, ketika Jennifer menjadi tumbal, ritual ini menjadi kacau. Dan ternyata Jennifer sudah tidak perawan sejak ia masih SMP. Jennifer tidak mati dan malah iblis itu bersemayam di tubuh Jennifer. Di sini Jennifer sebenarnya telah mati. Namun karena tubuh sudah dirasuki iblis yang membuat dirinya bangkit dari kematiannya. Karena telah mati, membuat Jennifer setiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali dan dia juga berkata kepada Nidi bahwa malam saat dirinya datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakutinya. Setelah mendengar cerita Jennifer, Nidi merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Nidi bahwa dia akan menyakiti Nidi yang merupakan sahabatnya dan dia juga menambahkan bahwa dirinya saat sudah kenyang, dia akan kembali ke bentuk semula untuk menjadi cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, Jennifer memperlihatkan kepada Nidi saat tangannya dilukai. Tangannya akan segera sembuh dan kembali seperti semula, tanpa ada bekas luka sedikit pun. Nidi kemudian bingung
dengan perkataan sahabatnya itu. Setelah percakapan itu, Nidi kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Nidi pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Jennifer. Di sini, Nidi tahu kalau tubuh sahabatnya Jennifer telah menjadi sukubus. Sukubus ini membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat, dan cara untuk membunuh sukubus ini adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka sedang keadaan lemah. Setelah mengetahui hal itu, Nidi kemudian menemui pacarnya dan menceritakan tentang hal itu. Nidi juga meminta kepada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer akan mencari mangsa untuk dia makan. Setelah mendengarkan cerita Nidi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nidi sedang mengarang cerita. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Nidi karena kecewa kepadanya. Singkat cerita, acara dansa yang diadakan sekolah itu pun tiba. Nidi pun berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer. Setelah sampai, Nidi kemudian menemukan Jennifer. Di tempat lain, diperlihatkan Chip yang akan berangkat ke pesta dansa. Dia terlihat berjalan sendirian ke arah sekolah. Tiba-tiba, Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip kalau Nidi telah berselingkuh dengan Colin tanpa sepengetahuannya. Chip yang mendengar hal itu kemudian merasa kecewa dan sangat sedih kepada Nidi. Lalu Jennifer mengajak Chip ke tempat sepi. Sesampai di sana, Jennifer langsung melemparkannya ke dalam kolam untuk dia makan. Nidi yang berada di pesta dansa merasakan kalau kekasih Chip sedang dalam bahaya. Kemudian Nidi bergegas ke rumah Chip. Namun ibunya mengatakan bahwa Chip telah pergi ke pesta dansa tadi. Mendengar hal itu, Nidi kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaan dari Chip. Tak lama kemudian, Nidi berhasil menemukan Jennifer yang sedang memakan tubuh Chip. Nidi yang melihat hal itu langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh Chip dan membuatnya terluka dan berlari meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun akhirnya tewas. Nidi yang sedih pun bersiap-siap untuk mencari Jennifer dan membalas dendamnya atas kematian pacarnya itu. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antar kedua sahabat ini. Kemudian, Nidi menusuk jantung sahabatnya ini yang membuatnya tewas. Seketika, ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer lalu menemukan Nidi yang telah terbunuh oleh Jennifer. Nidi lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada akhirnya, kita diperlihatkan bahwa Nidi bisa terbang karena Nidi mendapatkan luka gigitan dari Jennifer yang membuat Nidi memiliki sebagian kekuatan iblis. Nidi pun menggunakan kekuatannya itu untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Setelah itu, Nidi mencari anggota band di awal film tadi dan membunuh seluruh anggotanya. Nama gua Benny. Dan jangan lupa untuk waspada.